Halo guys, kembali lagi sama gue Zata Santosa, dan di sini gue akan menjelaskan bagaimana gue mempersiapkan SBMPTN dari minus 3 bulan pelaksanaan ujian UTBK SBMPTN. Sebenarnya video ini dibagi menjadi dua part. Yang pertama adalah part bagaimana gue mempersiapkan SBMPTN semenjak pertama kali masuk kelas 12. Dan untuk lo yang mencari bagaimana persiapan dari jauh-jauh hari, itu mungkin video bisa membantu kalian. Dan di sini adalah bagaimana gue mulai mempersiapkan dari minus 3 bulan. Dan lo bisa membuka videonya di sini. Banyak banget tips yang bakal gue kasih, dan banyak banget gimana pengalaman gue yang bakal gue kasih juga. Dalam 10 menit ke depan, lo akan lihat bagaimana gue mempersiapkan SBMPTN, dan gue harap semoga video ini membantu kalian. And gak lama lagi, yuk kita langsung aja ke dalam videonya. Ciao! Stage berikutnya adalah stage bulan ke-9. Bulan ke-9 adalah bulan Mei. Stage bulan ke-9 ini adalah 2 bulan sebelum pelaksanaan UTBK. Bulan Mei ini adalah bulan dimana gue sudah memulai untuk join dari study group. Mengapa gue memasukkan diri gue ke dalam study group? Karena yang pertama, study group membantu gue dalam belajar. Yang kedua, study group memiliki banyak sekali sumber-sumber soal. Yang ketiga, study group pun bisa menjadikan gue belajar sekaligus mengajar. Keuntungan gue ketika gue sudah belajar dan sekaligus mengajar ini adalah gue sudah belajar, gue pun mengajarkan kepada yang lain dengan memberitahukan apa yang mereka gak paham. Sehingga ilmu gue akan semakin dipertebal, semakin bold, semakin diperkuat, dan daya ingat kita akan semakin dipertajam dengan kita menyebutkan kembali, kita menjelaskan kembali materi yang sudah kita miliki. Dan selain itu pun, itu juga bermanfaat bagi orang lain. Gak hanya diri sendiri loh. Karena orang lain pun juga merasakan ilmu yang kita dapat dari diri kita, kalaupun kita mengajarkan di dalam study group tersebut. Lalu yang kedua adalah gue mulai mengikuti dari tryout. Meskipun emang awalnya gue hanya mengikuti provider tryout yang gratisan. Seperti yang gue ikuti adalah tryout provider Dr. Ganesha, habis itu provider tryout Eduka. Memang kan di saat-saat bulan Mei kita pasti ingat, lo pasti ingat bagaimana banyak sekali tryout gratisan yang kita bisa dapatkan dengan like, share, habis itu kita kirimkan ke dalam IG story. Dan itu juga sebenarnya lumayan untuk kita memulai untuk persiapan diri dari ujian SBMPTN ini di minus 2 bulan. Yang ketiga adalah karena gue sebagai calon mahasiswa desain komunikasi visual, otomatis gue akan mengerjakan portofolio. Nah, portofolio ini sebenarnya tidak hanya dikerjakan bagi mahasiswa rumpun desain saja, tetapi juga seni yang lainnya maupun olahraga yang lainnya. Yang jelas gue tidak bisa menjelaskan satu persatu. Kemudian yang keempat adalah gue memulai untuk menambahkan kuantitas dalam belajar. Maksud gue adalah gue menambahkan durasi dari belajar. Yang tadi awalnya gue hanya 4-5 jam, gue tambahkan sehari menjadi 6 jam. Yang jelas gue tetap memadatkan bagaimana belajar yang sudah gue terapkan selama persiapan SBMPTN ini. Kita lanjut ke stage berikutnya. Bulan ke-10 atau bulan Juni, atau bulan dimana sudah minus 1 bulan dari pengajian UTBK. Di bulan-bulan ini biasanya orang sudah banyak sekali yang struggling, atau mulai ingin berhenti, atau hanya benar-benar butuh istirahat sebentar saja. Sebenarnya emang nggak salah, ini emang wajar sekali untuk terjadi. Karena kita sudah cukup mengalami kehabisan mental, tenaga, dan pikiran, sehingga bawaannya adalah terjadi hal tersebut. Tapi ketika kita mengingat, ketika kita masih tahu, ketika kita masih menginginkan atau melayakkan diri untuk mendapatkan target kita gak akan berhenti sampai situ dalam persiapan UTBK-nya. Sebenarnya jujur pribadi, gue pun juga mengalami, dan banyak orang di luar sana mengalami yang namanya mental breakdown karena merasa lelah dengan persiapan UTBK di minus 1 bulan ini. Yang bahkan sifatnya krusial karena kita persiapan pun sudah tinggal sedikit lagi. Jadi mengapa kita tidak memaksimalkan gitu. Dan akhirnya gue memaksimalkan dengan yang pertama, gue menambah sekali lagi jam belajar gue. Dari 6 jam sehari, gue tambah menjadi setengah hari atau 12 jam. Karena penambahan jam belajar ini, otomatis gue harus rela dari kekurangan waktu bermain, gue kekurangan lagi waktu menggunakan HP, yang jelas gue kekurangan waktu tidur. Yang ketiga adalah gue mulai berani untuk pay to win atau bayar untuk menang. Jadi maksudnya apa sih maksud gue? Maksud gue di sini adalah ketika tadi pertama gue menggunakan provider tryout secara gratisan, yang dimana gue masih like, share, dan sebagainya yang menurut gue memang praktis tapi tidak terlalu praktis jika menggunakan di
jangka waktu yang lama. Sehingga gue mencoba untuk berlangganan tryout secara bundling dari Pahamify. Habis itu gue juga membeli tryout bundling dari Eduka juga. Sehingga dari jatah tryout yang bisa gue habiskan, gue mengasah diri gue dari tryout tersebut. Selanjutnya adalah dari tryout yang sudah gue gunakan, yang sudah gue beli. Tryout tersebut gue kerjakan di minggu minus keempat. Gue mencoba mengerjakan untuk 1 minggu mungkin sekitar 2-3 tryout. Di minus 3 minggu, gue mencoba untuk mengerjakan seminggu 3 tryout. Di minus 2 minggu, gue coba mengerjakan setiap hari 1 tryout. Dan di minus 1 minggu, gue mencoba untuk mengerjakan 1 hari 2 tryout. Dan di akhir, kita sudah menuju di minggu di pengerjaan UTBK-nya. Di minggu pengerjaan UTBK, jadi ketika di minus 6 hari, di minus 5 hari, dan minus 4 hari, gue masih belajar secara berat. Mungkin gue masih belajar sampai 12 jam dalam 1 harinya dan memadatkan dari kualitas belajar tersebut. Tetapi ketika gue sudah mencapai di minus 3 hari, minus 2 hari, dan minus 1 hari, gue benar-benar 100% tidak memegang buku sama sekali. Mengapa? Karena gue sudah berusaha, gue sudah mengencangkan usaha gue. Tetapi kalau seandainya gue terlalu mempush diri sendiri, gue tidak mau menyebabkan diri gue pribadi down ketika pengerjaan. Sehingga apa yang gue lakukan selama 3 hari tersebut, ya gue break. Mungkin gue biasa seperti main handphone, bisa menggunakan sosial media dengan bebas. Habis itu gue sudah menyampaikan diri untuk pergi ke mall sebagai self reward karena gue sudah tidak berhenti berjuang, karena gue sudah tidak pernah berhenti belajar untuk membuat gue atau membuat gue lebih semangat ketika pengerjaan nanti. Dan ketika di H-1, yang harus kita lakukan adalah melakukan persiapan secara teknis dari semuanya. Seperti apa saja barang bawaannya, habis itu baju atau pakaian yang harus kita pakai ketika pengajian ujian, itu harus kita persiapkan di hari minus 1. Di momen-momen terakhir kita tinggal memperbanyak doa dan lebih menurunkan lagi sujud sehingga hajat kita lebih tercapai. Dan kalau mungkin sebagai gue yang Islam atau teman-teman yang Islam juga, kalian lebih baik untuk mencoba sholat malam, dan itu mungkin melakukan duha dan segala macam untuk mempertebal kemungkinan, atau selain itu juga mendekatkan diri kepada yang di atas. Jadi saya lo berusaha, lo juga sambil memperkuat iman. Setuju? Dan hari hanya adalah seperti yang sudah lo lihat di video infocard yang sudah gue berikan di sini. Dan lo bisa mungkin cek bagaimana gue mempersiapkan H-1 sampai pasca pengerjaan UTBK-nya, lo bisa lihat di situ. Dan apa yang gue lakukan setelah gue mengerjakan UTBK? Mungkin setelah gue sudah mengerjakan UTBK, ketika gue sudah tidak lagi untuk belajar karena UTBK, tapi gue di situ menggunakan diri untuk melakukan rest sebaik mungkin atau istirahat sebaik mungkin. Selain itu, gue juga mencoba untuk daftar beberapa ujian mandiri seperti yang sudah lo pernah lihat di video yang satu ini. Lo bisa cek juga di infocard yang di atas. Habis itu, lo pun juga tinggal sedikit lagi usahanya, lo tinggal mempertebal doa. Sekali lagi, sedikit lagi tahap untuk perjuangan lo, dan itu yang harus lo lakukan ketika lo menunggu hasil dari UTBK SBMPTN di tahun-tahun berikutnya. Dan ketika sudah mencapai pengumuman, nah inilah hasilnya. Gue berharap ketika lo semua sudah menonton video ini, lo bisa mencoba dari bagaimana gue belajar, bagaimana gue mempersiapkan dari UTBK ini, dan kalian bisa mengikuti sehingga kalian pun juga bisa mendapatkan manfaat dari testimoni atau tata cara yang gue lakukan untuk mendapatkan barcode dan background warna hijau di pengumuman SBMPTN tahun-tahun berikutnya. Dan di akhir kata, mungkin cukup sekian dulu video satu ini. Terima kasih untuk menonton sejauh ini. Terima kasih untuk tetap stay dengan konten yang selalu gue berikan. Pokoknya untuk seluruh pejuang PTN, semangat. Untuk yang mungkin masih gap year, semangat. Untuk adik-adik yang masih mau persiapan SBMPTN mulai dari setelah lo menonton, semangat. Karena percayalah, lo itu lebih dari yang lo tahu sekarang. You are more better than you think. Dan pokoknya buat diri lo mendapatkan positive vibe sebanyak mungkin, dan jangan pernah berhenti untuk berjuang, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah berhenti untuk belajar. Semoga konten ini bermanfaat, semoga konten ini menarik, dan untuk mau video-video yang lainnya, untuk konten-konten yang lainnya, kalian bisa like, comment, dan subscribe.
sehingga kalian tidak akan ketinggalan lagi video-video terbaru dari gue ketika gue mengupload video terbaru setiap minggunya. Dan cukup sekian dari gue. See you in the next video. Thanks for watching. Dan tolong tunggu gue di video-video yang lebih asik berikutnya. Bye!